Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa fahma. Allahumma ij'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan berkenannya pada sore hari ini kita bisa bertemu berkumpul di tempat yang mulia insyaallah dalam rangka melaksanakan program yang mulia dan mudah-mudahan menjadi jalan menuju tempat yang paling mulia nanti di surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, alhamdulillah untuk pertama kali saya bisa bersilaturahim di program rutin Al-Fatih. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah datangnya rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, juga mudah-mudahan menjadi wasilah bertambahnya ilmu, iman dan amal kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, pada satu riwayat ada di dalam kitab Tafsir Ad-Durrul Mansur, ada satu kisah di saat Rasulullah SAW sudah berhijrah ke Madinah. Itu kan waktu Rasul hijrah ke Madinah itu ada suku yang seumur hidup terus berantem, suku Aus dan suku Khazraj. Ketika Rasul datang, alhamdulillah bisa dibersaudarakan atas nama Allah, sehingga bersatu bersama Rasulullah untuk memajukan Islam. Nah, ketika sudah bersatu bersaudara, satu saat sedang berkumpul semua antara suku Aus dan Khazraj bercengkrama, terus ngobrol bersenda gurau. Lewatlah seorang Yahudi namanya Syas bin Qais. Syas bin Qais itu gembong Yahudi, gembong kafir. Melihat kerukunan antara orang Islam, suku Aus dan Khazraj yang sudah melebur menjadi satu, dia tidak ridho, tidak enak, sehingga dia berpikir bagaimana caranya supaya umat Islam itu pecah belah lagi, berantem lagi. Maka dia mencari dua orang pemuda, yaitu yang pertama Aus bin Qoizi. Aus bin Qoizi itu seorang pemuda dari suku Aus. Dia panggil, Aus, kamu mau uang gak? Kata Aus, ya pasti dong. Kalau begitu kamu masuk ke kumpulan orang-orang teman Rasul itu, suku Aus itu, kamu ungkit-ungkit lagi peristiwa zaman dulu, kamu pengaruhi sampai bisa berantem lagi. Deal. Aus bin Qoizi tekan MOU, siap, dengan catatan dikasih upah. Seorang lagi Jabar bin Syakar. Jabar bin Syakar itu dari suku Khazraj.
Dia dipilih untuk masuk ke dalam suku Khazraj, mengungkit-ungkit kembali zaman perang Mu'az dulu, mengaruhi lagi, ungkit-ungkit lagi supaya muncul amarah lagi antara dua belah pihak itu, Aus dan Khazraj. Masuklah dua pemuda tadi dengan misi harus mempengaruhi kedua belah pihak agar berantem lagi seperti dulu. Masuk Aus ke suku Aus, Jabar bin Sakar ke suku Khazraj. Diungkit-ungkit lagi zaman dulu, zaman perang, zaman pasea, zaman perebut awewe dan segala macam. Muncul lagi amarah masing-masing. Sampai akhirnya kedua belah itu sudah menyebelah berhadapan ingin perang lagi. Ini pun dahsyatnya orang merusak dari dalam. Yang begitu sudah bersatu lahir batin atas nama Allah, tapi ketika masuk menyusup orang-orang pihak ketiga yang ingin menghancurkan, dalam hitungan jam bisa hancur berantakan. Hampir kedua belah pihak berhadapan, semua mengacungkan pedang akan perang lagi. Untung ada seorang yang laporan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah sampai lari tergopoh-gopoh, datang, Allah, 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 kata Rasulullah. Abi ba'dal abi da'wal jahiliyati wa ana bain adhurikum, kata Rasulullah. Sahabat Allah, Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Apa akan kembali kepada ajakan zaman jahiliyah padahal aku masih ada di hadapan kalian? Hampir menangis Rasulullah SAW. Nah, alhamdulillah dengan kedatangan Rasulullah SAW, mereka sadar ternyata kita sudah dipengaruhi oleh orang luar menyusup ke kita. Saling rangkul, sadar dan saling mohon maaf. Inilah satu peristiwa yang menjadikan Allah menurunkan surat Ali Imran dari ayat 98 sampai 105. Ayat 98 sampai 105 di sana tercantum bagaimana Allah menuju kepada ahli kitab. Bagaimana Allah mempertanyakan kepada orang Islam yang mudah tergoda. Sampai pada ayat 100-nya Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan seterusnya. Jadi peristiwa tadi menjadi asbabun nuzul, sebab turunnya surat Ali Imran dari ayat 98 sampai 105. 9899 mempertanyakan kepada ahli kitab, lima tasuddu an sabil, kenapa kalian terus menggoda orang yang sudah masuk Islam? Kenapa kalian terus menghalang-halangi orang yang akan menuju kebaikan yang dituju ahli kitab? Karena memang ahli kitab kata Allah gimana? Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a mil. Mereka tidak akan ridho, tidak akan rela selama kita tidak bisa ikut, belum ikut kepada mereka. Ini yang harus kita waspadai. Nah, setelah itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, suku Aus, suku Khazraj yang hampir tadi, ya. Ittaqullah, kata Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Kenapa sampai tergoda seperti tadi? Karena belum haqqa tuqatih. Kita akan bicara di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Udah punya iman belum? Udah punya iman kan? Karena yang dipanggilnya juga ya ayyuhalladzina amanu. Setelah punya iman, Allah datang merintah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Berarti tidak setiap orang iman sudah bertakwa, betul kan? Coba kita lihat ayat-ayat Al-Quran. Kalau dipanggil orang yang beriman selalu menjadi objek perintah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang beriman, janji, awas hati-hati. Kutiba alaikumusiyam, wajib puasa.
Kutiba alaikumul qisas. Terus orang yang beriman selalu jadi objek Kenapa? Karena orang beriman perlu pembuktian atas keimanannya. Kenapa? Karena iman belum tentu berwujud dalam perilaku. Pemi digambarkeun malah iman dalam pohon itu seperti akar. Akar. Kelihatan enggak? Akar. Enggak kelihatan kan? Enggak kelihatan akar. Maka supaya kelihatan ada enggak akarnya, maka ada pohon batang. Dikatakan ada akar karena ada batang. Lamun teu eta karek nyebutkeun aya akar di mana? Maka wahai orang-orang yang sudah punya akar keyakinan di dadanya, perlihatkanlah, buktikanlah akar-akar itu menjadi batang. Buktikan dina kalakuan gitulah. Maka kalakuanna aufu bil uqud, awas janji hati-hati. Kutiba alaikumus syiyam, wajib puasa, aqimus sholat, dirikan sholat. Terus sebagai pembuktian dari amanu. Dalam Al-Quran ada dua bentuk. Ada alladzina amanu, ada al-mu'minun. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang disebut al-mu'minun. Tapi ya ayyuhalladzina amanu, bukan al-mu'minun tapi alladzina amanu, itu beda bentuknya. Kalau alladzina amanu itu dengan kata kerja, fi'il. Kalau al-mu'minun dengan isim. Bedanya kalau fi'il itu menunjukkan orang-orang yang beriman tapi masih fluktuatif. Fluktuatif teh kumaha? Mundur maju, kadang cager, kadang teu bager gitu fluktuatif. Keur daek, keur kedul. Pasang surut, kuat hengker, bedegul terekel. Makanya orang yang beriman mah selalu ya ayyuhalladzina amanu, buktikan keimanan selalu. Tapi ketika menyebutkan innamal mu'minuna, itu sifat-sifat sudah mantap keimanannya karena menggunakan isim mah menunjukkan lisubut wa dawam, tetap dawam gitu. Demawi cirina ge abot. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah bergetar hatinya kan gitu. Ai urang atos itu teh acan. Iman teu. Tuh. Disebut teu iman mah da alim. Tapi ketika disebut nama Allah tidak berpengaruh kepada hati kita, berarti kita belum al-mu'minun, baru alladzina iman mah aya ngan. Gitu. Masih kene kitu lah. Salasa cager rebo ripuh, Kemis leheung, Jumat geus kumat deui gitu. Maka ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, selalu menjadi objek perintah untuk membuktikan keimanannya. Maka tadi katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah. Apa itu takwa? Pembuktian dari keimanan. Pembuktian dari keimanan itu wujudnya takwa. Maka takwa mah sudah berwujud dalam perilaku. Contoh misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Lu iman, puasa supaya takwa. Muarana kana naon? Takwa kan? Modalna naon? Iman, usahana puasa. Wahai orang yang beriman, laksanakan puasa supaya jadi takwa. Berarti orang yang beriman harus berupaya membuktikan keimanannya untuk meraih ketakwaan. Muara jadi takwa. Ayat nu tadi mah langsung ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nu iman takwalah kalian kepada Allah. Seolah-olah Allah menyuruh wahai orang yang beriman yang tadi mudah dipengaruhi oleh orang luar, bentuk lagi ketakwaan pada diri kalian. Haqqa tuqati, dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya.
bukan hanya takwaan. Ketika turun ayat ini, para sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kita harus haqqa tuqatih berarti kita selamanya harus taat, tidak boleh maksiat. Selamanya harus ingat, tidak boleh lupa. Selamanya harus melaksanakan perintah Allah, tidak boleh membangkang. Siapa orang yang mampu seperti itu ya Rasulullah?" Maka turunlah ayat dalam surat At-Taghabun, "Ittaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau tadi disuruh ittaqullaha haqqa tuqatih dengan sebenar-benarnya, bagaimana ukurannya? Mastata'tum, sesuai kemampuan. Cek bahasa Sunda mah sabeak dengkak. Apal sabeak dengkak? Geus ngadengkak, dengkakeun deui. Berarti ukuranna kamampuan. Lain sadaek-daek. Sadaek-daek mah ukuran nafsu. Keur daek we edeuk teu daek moal. Ai mastata'tu mah sesuai dengan kemampuan kita. Orang kaya menunjukkan ketakwaan dengan harta, maka buktikan ketakwaan dengan kemampuan hartanya. Orang pintar dengan ilmu. Anu beunghar buktikan ketakwaan ku kabeungharan. Lain nu beunghar ieu marek subhanallah we moal zakat. Itu mah lain haqqa tuqatih kitu mah. Orang kaya dengan kekayaan, orang pintar dengan ilmunya. Orang tidak punya harta, gunakan ilmunya. Itu haqqa tuqatih. Setelah ittaqullah haqqa tuqatih sesuai kemampuan masing-masing, wala tamutunna illa wa antum muslim. Omat, hati-hati, jangan pernah mati kecuali dalam kondisi muslimun. Berarti si iman jeung takwa tadi teh harus dibekal tapi ka maut. Lain ulah mautna, da maut mah lain pilihan, eta mah kepastian. Tapi pilihan apakah mati membawa Islam atau tidak, itu baru pilihan. Apakah mati husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu baru pilihan. Da mati mah bukan pilihan tapi kepas. Lamun mati pilihan mending tong maut. Tabelidang itu bisa. Tempo maut teu beudang dicarek, leos we. Kajian tempo lebaran maut mah. Leos teu beudang dicarek. Maka nu jadi pilihan kita bukan tidak mati, tapi tidak membawa Islam atau membawa Islam. Wa antum muslimun, harus ada istiqomah. Itu proyek, bukan proyek enteng-enteng. Mati membawa Islam itu bukan proyek enteng-enteng. Sok aya nu nyarios kieu geuning pa cenah. Lah, nu penting mah hirup mangkewe tempo maot maca la ilaha illallah moal burung ka surga. Enteng teh nyarita teh. Memang dah hadis kan yang mengatakan kata Rasulullah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di ujung pembicaraannya la ilaha illallah masuk surga. Hadis Rasulullah, betul. Tapi masalahna mudah teu babari teu ngucapkeun la tempo paeh teh. Terus pernah sakarat teu acan. Pakai logika sederhana. Jangankan lagi sakarat, keur loba duit teh keur sehat hese la ilaha illallah teh. Laras. Komo keur adug songkol, Bu. Cobian ku ibu aya nu keur di ICU karesepna pais lauk, kirim pais lauk cek urang teh. Ma ieu pais lauk kasedep teh geura tuang, direret moal. Caca karesepna pais lauk teh komo la ilaha illallah. Jadi mati membawa la ilaha illallah itu bukan hal yang mudah, bukan karena bisa, tapi dibangun oleh kebiasaan. Ini yang harus jadi proyek kita. Ada satu penelitian sederhana, seorang ustadz namanya Ustadz Komarudin. Beliau petugas di rumah sakit Jakarta, rumah sakit Islam. Tugasnya beliau menalkinkan orang yang mau meninggal. Nungtun talkin. Menurut beliau dari 1000 yang pernah beliau tuntun untuk talkin,
hanya 7% yang mampu meninggal membawa la ilaha illallah. Dari 1000 hanya 7%, berarti 70. Dari 1000 orang hanya 70. Luar biasa susahnya berarti. Kata beliau, ternyata ditelusuri yang 70 itu, ditanyakan kepada keluarga, kebiasaan apa yang dibangun oleh orang ini? Ternyata rata-rata tidak pernah sholat tanpa berjamaah, tiap hari selalu baca Quran, tidak pernah berbuat jahat kepada orang, kepada tetangga, selalu infak harian. Itu 4 kebiasaan. Rata-rata yang 70 mati membawa la ilaha illallah. Lain simsalabim abrakadabra, Bu. Kayak diajar 2 poe mal burung bisa, tapi belum tentu biasa. Ibu berangkat ngaji, rusuh, lompat di tajong, jekuk di tajong, si jadol teh. Luak liuk, astagfirullahaladzim. Nu asli nu mana? Nu asli nu mana? Ti tajong nu keluar si jadol geus sadar astagfirullah. Nu ori nu mana? Astagfirullah mah kawe. Nah, yang akan dibawa mati nu ori. Keluar dari bawah sadar, lain tidak sadar. Taya nu susahna teh berarti bukan karena bisa, tapi karena biasa. Bangun dari saat ini kita la ilaha illallah, beribadah, maka akan dipermudah ketika mati membawa la ilaha illallah. Maka ia program wala tamutunna illa wa antum muslim. Lain ulah mautna tapi ulah lepas Islamna. Muslim itu orangnya, sifatnya Islam. Nu kumaha nu muslim teh? Apa yang dimaksud dengan muslim? Muslim itu orang yang tunduk kepada Allah berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Catat. Muslim itu orang yang tunduk kepada Allah tapi berdasar kitabullah dan sunnah Rasulullah. Bagaimana kita tunduk kepada Allah? Bisa enggak bikin-bikin sendiri? Membuat cara sendiri? Tunduk kepada Allah harus berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Itu namanya Islam, orangnya muslim. Berarti wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita harus tunduk kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam berbagai aspek kehidupan, tapi berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini pentingnya kita untuk kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Maka ayat selanjutnya kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayat yang tadi dipanggil orang yang beriman bangun ketakwaan, seolah-olah itu ditujukan kepada pribadi-pribadi orang beriman. Bangun masing-masing supaya jadi orang takwa. Setelah menjadi orang takwa, ayo wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah bihablillahi kepada tali Allah jami'a, seluruhnya. Catat. Coba lihat nih. Ini tali. Seolah-olah Allah menggambarkan tali Allah pegang oleh semua. Itu kan? Tali pegang. Wa'tasimu bihablillah, pegang oleh kalian apa? Bihablillah, tali Allah. Tali Allah itu apa? Islam. Wujud dari Islam apa? Al-Quran, As-Sunnah. Maka intisam, pegang teguh tali Allah, seolah-olah cekal tali lamun tadi cekal palid. Henteu kieu wa'tasimu bil Quran, henteu.
tapi wa'tasimu bihablillah, seolah-olah Allah menurunkan tali yang harus kita pegang bersama agar kita selamat. Lamun teu nyekal palid gitu. Supaya bisa kagamarkeun pentingna urang nyekal kana tali Allah. Siapa yang harus memegang tali Allah itu? Berapa orang? Jami'ah. Jami'ah teh naon? Seluruh sararea. Ustad wungkul sanes, kiai wungkul sanes, seluruhnya yang namanya alladzina amanu. I'tisam pegang teguh. Jami'ah seluruhnya. Ustad pegang, kiai pegang, santri pegang, jamaah pegang seluruhnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Setelah disuruh i'tasimu bihablillahi jami'an, datang larangan wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Rata-rata Quran seperti itu. Ketika ada perintah diikuti dengan larangan supaya sempurna melaksanakan perintah. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam dengan sempurna, dengan kafah. Datang larangan wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan pernah mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Kalau ikut langkah setan tidak akan kafah dalam Islam. Berarti sempurnanya kafah dalam Islam dengan menjauhi langkah-langkah setan. Seperti ini. Pegang teguhlah kepada tali Allah seluruhnya, jangan pecah belah, jangan bercerai-berai. Lawan bercerai-berai mual i'tisam billah atau gitu. Ini titik pembicaraan kita di sini. I'tisam billah, pegang teguh kepada tali Allah yang wujudnya hari ini adalah Al-Quran, As-Sunnah yang paling pokok. Masalahnya siapa yang harus pegang? Semuanya. Kiai pegang, santri pegang, ustad pegang, masyarakat pegang. Bagaimana caranya? Ya Quran. Ya Quran. Sararea mayun kana Quran. Semua jami'ah kan? Sama Quran. Nanti masyarakat pegang Quran. Guru, kiai, ustad di samping, di pinggir. Ketika jamaah tidak paham, tidak bisa, teu ngarti, ngareret kagigir nanya. Kabayang teu? Allah Maha Esa. Mana dalilna Maha Esa teh? Tah ieu qul huwallahu ahad. Naros ka saha? Ka kiai. Ceuk kiai teh ta eta ayat eta qul huwallahu ahad. Naon hartosna? Katakanlah dialah Tuhan yang Maha Esa. Jadi lain ceuk ustad eta teh tapi cekur cuman dituduhkeun ku ustad tak ieu Qur'ana. Kartos teu? Bisa dipahami? Jadi maksudnya warga pun langsung karena Quran dibimbing oleh ustad, oleh kiai. Tidak dengan filsafat. Kalau ada Tuhan dua berarti bahkan bahaya, berarti kudu hiji. Nges langsung qul huwallahu. Siapa Tuhan teh? Inna rabbakumullah, ternyata namanya Allah. Jadi masyarakat kita itu langsung mendapatkan dari Al-Qur'an. Sebab jami'ah teh ya. Posisi guru di samping, pas'alu ahla dzikri in kuntum lata, tanya yang ngerti, yang paham. Lamun anjeun teu apa? Nanyana kumaha? Mana ieu teh dalilna abdi bade salat asar sabaraha rakaat? Cek ustad teh tah ieu hadisna. Kabayangnya? Itulah namanya ittiba. Ittiba. Quran, warga, ustad, kiai, ulama, entong ngahalangan di dia.
ieu tali ustad megang, jamaah megang. Kumaha lamun ustad wungkul nu megang? Jamaahnya pang sampean ustad. Benten teu? Ka dieu sararea. Atuh cenah kumaha paur ngaco da masyarakat teu apalan, apa da ustad? Posisi ustad mang macakeun, mang alihkeun bahasana, mang tuduhkeun tafsirna, pemahaman bukan hasil pemahaman ustad, tapi masyarakat ikut memahami nu pinter teh saha? Sadayana bakal pinter. Sadayana bakal tapi itu proyek besar. Sawa berata-rata ngaji teh genah keneh kieu. Harorea maca mah. Kamu diajak tadarus mah, diajak baca, diajak terjemah, diajak memahami, haroream. Enaknya teh kieu we nongton ustad. Makanya punten kalau seperti ini dakwah. Kalau dakwah mengajak sudah berkaitan dengan kepentingan yang ngajak, situasi yang membutuhkan. Tapi kalau langsung kepada Quran, dibaca Qur'ana, terjemah Qur'ana, pahamkan? Tabligh. Baligh ma unzila, sampaikan apa yang diturunkan. Maka nanti dalam cara-cara kita kembali kepada Quran, wa'tasimu bihablillah, macam-macam cara, tapi kita pakai dengan cara tadarus. Semua pegang Quran, semua baca Quran, pangnerjemahkeun tah Qur'ana supaya kaharti bahasana, pahamkeun sakamampuhan, teu ngarti pan aya ustad, pan aya kiai kitu. Tapi kiai dalam posisi menunjukkan, mang macakeun, mang nerjemahkeun. Nu mahamkeun nama sarare. Kira-kira kabayang teu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalau semua sudah memegang Al-Qur'an, sudah kembali kepada Al-Qur'an As-Sunnah, apakah ada kemungkinan berbeda? Cing. Ada kemungkinan berbeda enggak? Pak Ustadz kan semuanya juga semboyan kembali kepada Quran dan Sunnah, ahli Quran dan Sunnah. Tapi kenapa berbeda terus? Nah ini masalahnya. Perbedaan tidak bisa dihindarkan. Betul? Yang penting semua sudah kepada Quran. Ternyata sudah kepada Quran muncul perbedaan. Itu ikhtilaf. Nu ulah masalah ikhtilaf naon? Taparruk. Beda paham pasea, dalilut, eleh dalil, gelut. Ada geus teu usum nu kitu teh. Ikhtilaf mah bisa berbeda. Contoh, kenapa selalu ada ikhtilaf? Ikhtilaf itu sudah menjadi karakter bahasa. Bahasa memberikan peluang untuk berbeda pendapat, Bapak Ibu. Contoh, dina bab wudu weh. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hiji, ilal marafiq. Basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu sampai siku. Ilal marafiq sampai siku teh kumaha carana teh? Nah tina keran dikocorkeun ka dieu, nah digebruskeun kana kulah. Itu sudah memberikan peluang untuk berbeda. Cek saurang ila teh ilal ghoyah, goyah teh nepi berarti kudu ti dieu heula, tina keran kucurkeun geus tepi ka dieu sah. Cek nu saurang hararese kucurkeun ti dieu. Kalau sudah berquran dua nana namanya ikhtilaf, tadi dinya silih hargaan. Cing punten ieu mah da pengajian pamuda ngaranna oge ieu. Lain pengajian kolot, ya, harus paham seperti itu. Kenapa sararea berquran bersunah tapi tetap ada ikhtilaf? Teu naon ikhtilaf mah ulah teh taparruk. Taparruk mah beda paham ngajadikeun beda hirup teh taparruk. Geus tong imam ka si eta lah teu akur teu sah naon da teu kunut si eta mah. Eta
enak teh geus urang teh tepati usum lain teu penting, tapi masih ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar itu. No penting sararea geus wa'tasimu bihablillahi jami'a. Urusan keluar beda paham silahkan, karena karakter bahasa pun mendukung untuk berbeda pendapat. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Usap sirah-sirah aranjeun. Mana sirah? Banjur? So, kumaha lamun teh ramutan? Itu sudah memunculkan perbedaan pendapat. Cek nu saurang, tek sirah eta ge. Sirah mah kabeh ka dieu. Tuh. Itu geus beda pendapat. Jadi moal bisa, yeuh punten. Mun aya tatangkalan, ai tangkalna sabaraha hiji? Hiji, ari dahan loba, ranting leuwih loba. Entong hayang sarua regang mah. Nu penting tangkalna sarua. Asal geus muntang kana Quran kana sunnah dengan cara yang benar, muncul perbedaan, silih hargaan da karakter bahasa pun mendukung untuk berbeda. Kartos. Hanya contoh kecil seperti itu sudah berbeda. Sirah teh nu mana? Nah, ini salah satu contoh. Asal geus i'tisam bihablillah, berpegang kepada tali Allah, muncul perbedaan, ikhtilaf namanya. Maka itulah kata para ulama, ikhtilaf itu lihat dari apa? Dari niatnya. Ada ikhtilaf karena masalah pikri pemikiran, ada ikhtilaf karena akhlaki perilaku. Yang tercela adalah ikhtilaf karena perilaku, akhlak, egois, jelemana hayang beda we jeung batur, tama teu meunang. Ai beda paham tina pemikiran mah wajar. Ijtihad dina urusan politik aya perbedaan wajar, asa berdasarkan tina pemikiran, lain tina egois. Anu salah mah tina ego. Tah, panyakit di urang teh, heueuh eta. Pokoknya untuk akur jeung urang mah. Padahal jangankan kelas kita, para ulama besar pun, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau sholat dekat makam Imam Abu Hanifah tidak kunut. Padahal Imam Syafi'i itu memfatwakan harus kunut. Tapi ketika sholat di dekat makam Imam Abu Hanifah tidak kunut. Kenapa? Aku menghargai orang yang ada di sini. Itu ulama besar, orang teletik-letik acan. Ulama ipasnya geus ti heula. Masih ada hal jauh yang lebih penting ketimbang hanya mempermasalahan gitu. Da karakter bahasa ge senuduhkeun bisa berbeda. Yang kedua, karakter Islam, karakter Quran pun seperti itu. Sok dina Quran aya ayat muhkamat, aya ayat mutasyabihat. Muhkamat sudah jelas, tapi mutasyabihat tidak jelas. Itu akan menghasilkan perbedaan paham. Satu, ketika orang yang sudah ditalak dan masih haid, salah satu kuru, 3 kali kuru, naon ai kuru tak bisa haid, bisa suci. So, kalau kuru diartikan haid berarti 3 kali haid baru habis masa iddah. Kalau diartikan suci 3 kali suci, itu sudah berbeda dari segi bahasaku. Maka ulama besar berbeda pendapat, 3 kali suci apa 3 kali haid. Itu karakter sudah menunjukkan bisa berbeda. Matakanlah orang mah keur mah pinter teu patinya urang mah. Ulah nurus tunyung, pinter henteu pas saya getol. Yang jelas harus dari pikri, ikhtilaf dari pemikiran, bukan dari akhlak yang bersifat egois teh. Hayang menang, sareng nauzubillah min dzalik. Syekh Muhammad Abduh kan sampai mengatakan begini, nata'awanu fima ittafaqna alaih wa na'tadiru fi makhtalafna fi. Ayo kita kerjasama bersama-sama dalam hal yang kita sepakati, tapi kita saling menghargai dalam hal yang kita berbeda pendapat. Ayo bareng ketika yang kita sepakati, ayo silih hargaan ketika beda pendapat. Karakter bahasa, karakter orang
apapun itu punya potensi untuk berbeda. Tong pangkat urang para sahabat we Pak punten. Urang runut ku urang. Nabi Sulaiman ayahnya Nabi Daud, sama nabi, sama rasul, sama soleh, sama pinter, tapi perbedaan pendapat ada. Ada kasus yang datang mengeluh seseorang, doma ngaranyah kebon batur, boga kebon mengeluh minta keadilan karena kebonku diruksa ku doma si eta. Kata Nabi Daud begini aja, doma nabikeun kana boga kebon nu ruksa, ngagantian kebon anu ruksak. Kata Nabi Sulaiman putranya, jangan. Doma nabikeun heula tah kana boga kebon, sina diurus di ala susuna keur ngagantian karuksakanana. Geus kagantian karuksana domana balikeun deui. Saur Nabi Daud, bagus. Nabi Daud sebagai ayah bangga punya anak Nabi Sulaiman. Beda pendapat, sarua nabi, sarua pinter, sarua soleh. Nabi Musa dengan Nabi Harun, apa Nabi Musa? Nabi Harun. Sepupuan, dua-duanya jadi rasul. Terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana para pendapat Nabi Musa? Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke Gunung Tur Sina, umat dipegang oleh Nabi Harun. Datang si Samiri. Si Samiri teh jelema pinter, jelema teu beleger si eta mah. Kata si Samiri, siapa yang punya emas bawa sini, kita buat pangeran sendiri. Daripada nggak daguan si Musa, gitu. Kumpulkan emas, dilebur ku si Samiri, dibentuk patung anak sapi, di bolongan mulutnya, katebak angin bersuara, tuh tingali cenah pangeran urang, atuh reuteum jelema teh. Apa reuteum? Sesat nyembah patung anak sapi. Nabi Harun tidak berdaya karena kekuatan lebih kuat si Samiri. Ketika Nabi Musa datang marah, lembaran yang diisi Taurat dilemparkan, janggut Nabi Harun saudaranya dijambak sambil marah. Kenapa umat dibiarkan tersesat? Kata Nabi Harun, tenang Kang, heulaan tenang Kang. Jangan kau marahi aku. Kalau engkau marahi aku, musuh yang akan ketawa. Dengarkan dulu alasanku, Kang. Si Samiri teh gede pangaruhna. Sedangkan kekuatan pengaruh aya di akang teu aya. Abdi ukur bisa nyarita, abdi kawani teu aya, pangaruh kurang. Abdi berpendapat biarkan umat sementara tersesat karena mengumpulkan kekuatan. Sok akang geus datang ayeuna urang basmi kuduaan. Sadar Nabi Musa, akhirnya dibangun kekuatan pengaruh keberanian ada di Nabi Musa, kekuatan retorika ada di Nabi Harun, disatukan dilawan si Samiri, berhasil kan? Nabi Harun punya alasan kenapa umat dibiarkan sementara, karena kalau umat sudah pecah susah dipersatukan lagi. Untuk sementara biarkan dulu, menunggu kekuatan. Akhirnya sudah datang Nabi Musa, disatukan kekuatan, si Samiri diusir, dihukum. Dan masyarakat disadarkan kembali. Antara dua nabi sudah berbeda pendapat. Padahal sarua solehna, sarua pinterna, tapi beda ijtihad. Ima contoh we urang ulah nurus tunjung bodoh eukeur pasea tuluy. Sampai-sampai ada riwayat dalam buku Dr. Yusuf Kordowi Fikih Ikhtilaf, beliau menyampaikan jangankan manusia, malaikat pun pernah berbeda pendapat. Mana contohnya? Riwayat seseorang yang membunuh 99 teh kan? Pernah dengar? Seseorang ku jahat-jahatna ngabunuh 88, bayangkeun. Tong ngabayangkeun ayeuna. Dulu kalau sekarang bunuh 99 bisa ku bom hiji, alungkeun leos celegur paeh. Dulu mah manual, belum digital. Jadi ngabunuh teh berarti 99 kali menusuk orang, 99 kali melihat darah saudara keluar, 99 kali melihat orang meregang nyawa. Berarti betapa sadisnya orang itu. Tapi ketika menjelang kematian turun hidayah, dia ingin tobat. Datang kepada seseorang, saya tegas ngabunuh 88. Tapi hayang tobat, kira-kira aya jalan keur tobat? Orang yang ditanya ngejawab merennya, ati ai ente ka bina-bina teuing atuh hirup teh naam kitu-kitu teuing gitu.
Ajak jalan mata atuh pamengnya urang sakantenan jos ditojos tah. Tamatlah jadi 100. Maka kadang-kadang metodologi yang diperhatikan. Jawaban yang mengecewakan akhirnya nekat sakantenan atuh urang jejegeun jos hos 100 orang sudah dibunuh, tapi tetap rasa ingin tobat. Datang kepada seorang lagi bijaksana. Saya udah bunuh 100 orang cikeneh tanusa urang mah ditojos pada pameng atuh da. Tapi rasa terus terdorong ingin tobat. Adakah jalan buatku untuk tobat? Kata orang tadi bijaksana, selama engkau mau, selama nyawa belum digenggorokan, kamu bisa tobat. Tapi syarat jangan diam di sini, pindah tuku kataan. Catat. Lamun rek tobat tong cicing di dia pindah tuh ka ditu ceukna teh. Ini satu pelajaran berharga. Kalau kita ingin merubah perilaku